Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Mutia Ramal, biasa dipanggil Americano. Pada saat jam belajar informatika, saya berasal dari kelas 10B angkatan 13 SMA Al Azhar Mandiri Palu. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang telah saya pilih, yaitu Quick Short, sebagaimana yang sudah ditampilkan pada layar di samping ini. Pada materi ini saya akan membawa 4 poin pembahasan. Yang pertama adalah pengertian dari quick short, yang kedua algoritma quick short, yang ketiga keunggulan dan kekurangan dari quick short, dan yang terakhir adalah cara kerja dari quick short. Untuk pembahasan materi tentang quick short lebih lanjut, mari kita simak bersama. Baiklah, kita beralih pada poin pertama, yaitu tentang pengertian quick short. Yang sudah saya tampilkan adalah quick short adalah algoritma untuk mengurutkan data dengan pendekatan rekursif. Apa itu pendekatan rekursif? Pendekatan rekursif sendiri adalah sebuah fungsi atau prosedur untuk memanggil dirinya sendiri dengan input yang semakin menyempit. Proses pengurutan dilakukan dengan membaca kumpulan data menjadi dua bagian berdasar nilai pivot yang telah kita pilih. Quick short sendiri merupakan pengurutan yang dikembangkan oleh Tony Hoare. Algoritma ini mengambil salah satu elemen secara acak, biasanya dari tengah, dan disebut dengan pivot, lalu menyimpan semua elemen yang lebih kecil di sebelah kiri pivot dan semua elemen yang lebih besar di kanan pivot. Hal ini dilakukan secara rekursif terhadap elemen di sebelah kiri dan kanannya sampai semua elemen sudah ter. Lanjut ke poin kedua adalah cara menggunakan algoritma quick short. Yang pertama adalah pilih salah satu elemen secara acak sebagai pivot. Yang kedua, pindahkan semua elemen yang lebih kecil ke sebelah kiri pivot dan semua elemen yang lebih besar ke sebelah kanan pivot. Elemen yang nilainya sama bisa disimpan di salah satu. Dan yang ketiga adalah lakukan short secara rekursif terhadap subarray sebelah kiri dan sebelah kanan. Lanjut ke poin ketiga, yaitu keunggulan dari quick short sendiri adalah yang pertama, algoritmanya sederhana dan mudah diterapkan pada berbagai bahasa pemrograman. Yang kedua, melakukan proses langsung pada input dengan sedikit tambahan memori. Dan yang ketiga, bekerja dengan baik pada berbagai jenis input data atau seperti angka dan karakter. Yang terakhir adalah kekurangan dari quick short sendiri, yaitu sedikit kesalahan dalam penulisan pemrograman membuatnya bekerja tidak beraturan, hasilnya tidak benar atau tidak selesai. Yang kedua, secara umum bersifat tidak stable, yaitu mengubah urutan input dalam hasil akhirnya. Dan yang terakhir adalah pada penerapan secara rekursif bila terjadi kasus terburuk dapat menghabiskan stek dan memacetkan program. Baiklah, kita beralih ke poin terakhir, yaitu cara kerja dari quick short. Yang pertama, terdapat angka yang belum teracak dan belum terurut seperti pada gambar yang telah saya tampilkan. Yang kedua, langkah pertama adalah tentukan pivotnya. Dalam hal ini saya memilih angka 7 sebagai pivot. Dan yang ketiga, kemudian gunakan algoritma quick short yang ada di atas. Jika angka lebih kecil dari pivot, maka akan diletakkan sebelah kiri, dan jika lebih besar maka diletakkan ke sebelah kanan. Langkah pertama adalah bandingkan angka 9 dengan pivot, apakah lebih kecil atau lebih besar. Langkah selanjutnya yang keempat adalah karena angka 9 lebih besar maka diletakkan angka setelah pivot. Dan yang kelima adalah lanjut ke angka 4, bandingkan angka 4 dengan pivot. Poin keenam, karena angka 4 lebih kecil dari angka 7 maka posisinya tetap. Dan yang ketujuh adalah lanjut ke angka 2, cek apakah angka 2 lebih kecil atau lebih besar dari pivot. Karena angka 2 lebih kecil dari pivot maka letaknya tetap. Dan bandingkan pivot dengan angka 10. Cek angka 10 lebih besar atau lebih kecil dari angka 7 atau pivot. Dan yang ke-10, karena angka 10 lebih besar maka posisinya tetap sebelah kanan. Yang ke-11, lanjut ke angka 1. Cek angka 1 lebih kecil atau lebih besar dari pivot. Selanjutnya, karena lebih kecil maka pindah ke sebelah kiri. Lanjut ke angka 5. Cek apakah angka 5 lebih kecil atau lebih besar dari pivot. Karena angka 5 lebih kecil maka pindah ke sebelah kiri pivot. Dan yang ke-15 adalah tentukan pivot untuk masing-masing subarray. Perbandingkan untuk pivot pertama, angka 2, cek apakah angka 2 lebih kecil atau lebih besar dari pivot. Karena angka 2 lebih kecil dari pivot, maka pindahkan ke kiri pivot. Dan lanjut ke angka 1, apakah angka lebih besar atau lebih kecil dari pivot. Karena angka 1 lebih kecil, maka pindahkan di sebelah kiri angka pivot. Yang step ke-20, lanjut ke angka 5, cek apakah angkanya lebih besar atau lebih kecil dari pivot. Karena lebih besar maka posisinya tetap untuk subarray pertama selesai. Dan inilah hasil dari quick short
adalah seperti ini. Bisa dilihat perbandingannya. Kepada saya meminta maaf jika ada salah kata atau kekurangan yang saya sampaikan, dan maaf jika saya terlalu banyak melihat ke teks. Sekian dari saya Zafira Mutiara Amal alias Americano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.